Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan apabila 1 minggu sudah kita lewati dan kita boleh menjalannya dengan baik. Semua karena anugerah dari Tuhan yang menolong kita, memelihara kita, memampukan kita dapat menjalani kehidupan. Sekalipun kita tahu dalam masa pandemi ini banyak kesulitan, banyak tantangan, namun kasih Tuhan memampukan kita menjalani 1 minggu dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas anugerahnya dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sejenak sebelum kita masuk di dalam ibadah melalui saat teduh. Mari kita mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita datang menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan Allah kita begitu baik, begitu mengasihi kita. Segala yang terbaik Dia berikan untuk kita. Mari kita mensyukuri karya kebaikan Tuhan dengan bernyanyi, memuji, memuliakan Dia. Ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuhlah girang, Yesus telah selamatkanku. Puji muliakan namanya, yang sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Dia terindah. Ialah Tuhan penebusku, mati untuk daku. Di antara manusia, Dialah yang terindah. Segala rahmat anugerah, semua pemberiannya. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Dia terindah. Ialah Tuhan penebusku, mati untuk daku. Ia sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Meski ombak bergelombang, sandar Dia takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagi
bagiku Dia terindah. Ialah Tuhan penebusku, mati untuk daku. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan menyatakan karya dan kemuliaannya bagi alam semesta dan terkhusus bagi kita umat yang dikasihinya. Begitu dalam kasih Bapa kepada kita. Namun kita sadar bahwa diri kita seringkali tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati. Kita gagal untuk mengasihi Tuhan. Dan kita juga gagal untuk mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Supaya kita dimampukan, disanggupkan untuk mengasihi Tuhan. Begitu dalamnya kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyadari betapa dalam dan besarnya kasih-Mu kepada kami. Kami menyadari betapa Engkau mencintai kami lebih dari segala-galanya. Sehingga Engkau mengorbankan yang terbaik yang Engkau miliki hanya untuk menyelamatkan kami, menyatakan kasih kepada kami. Dan bahkan pada saat ini mau mengampuni kami. Sesungguhnya kami tidak layak ya Tuhan, sebab kami adalah orang yang berdosa, yang memberontak kepada Tuhan, yang gagal untuk mengasihi Tuhan, gagal untuk mengasihi sesama kami. Tetapi Engkau memanggil kami, dan Engkau mau membuka hati dan tangan yang lebar untuk menerima kami, untuk mengampuni kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan hati yang hancur kami datang kepadamu dan memohon belas kasihan dari Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan, serta mampukan kami untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh, untuk mengasihi sesama kami dengan sungguh pula. Terima kasih Engkau sangat baik dan sudi memberikan kepada kami pengampunan. Kami bersyukur untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang menjadi berita sukacita yang merupakan janji Tuhan bagi setiap orang yang telah mengaku dosa di hadapannya. Dikutip dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Demikianlah berita anugerah. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat, mari kita mengambil komitmen untuk mau hidup bagi Tuhan. Hidup di dalam hidup kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Maka mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kita membaca bersama-sama sebagai petunjuk hidup baru. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menghitung-hitung berapa banyak kasih Tuhan, berapa banyak kebaikan Tuhan bagi hidup kita, hitungan apapun tidak mungkin bisa menghitungnya, tidak bisa mengkalkulasinya. Hanya kasih Tuhan yang mampu membuat kita hidup sampai hari ini. Maka tidak terhitung kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan berat, cobalah untuk mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Cobalah kita menghitung, sekalipun mungkin kita tidak bisa menghitung berapa banyak kasih Tuhan. Tapi itu membuat kita dapat bertahan untuk menjalani kehidupan, bahkan mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan dalam hidup kita. Hitunglah berkat-Mu. Bila laut kehidupan bergelombang, bila tawar hati damai-Mu hilang,
berkat-Mu satu persatu hitunglah. Lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Pencobaan dan perang, jangan takut karena Tuhan telah menang. Ingatlah anugerah Tuhan berlimpah, menghibur, membimbing sampai ke surga. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Kita akan tercengang melihat jumlahnya ketika kita menghitung-hitung kebaikan Tuhan. Karena kita memang tidak bisa menghitung seberapa banyak berkat Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad. Kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur anugerah kehidupan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami sampai hari ini. Di tengah masa pandemi ini tidaklah mudah bagi kami menjalaninya. Tantangan secara kesehatan, tantangan secara ekonomi, tantangan dalam kehidupan rumah tangga, membuat kami kadang kehilangan iman di dalam Tuhan. Karena begitu beratnya yang harus kami hadapi, yang harus kami tanggung. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangan Tuhan kepada kami. Sehingga kami tetap aman, kami tetap nyaman di dalam Tuhan. Terima kasih karena pertolongan Tuhan membuat kami boleh ada sampai hari ini dengan keadaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus menolong kami di dalam perjalanan hidup kami, melewati masa PPKM, bahkan melewati masa pandemi ini. Anugerahkan kepada kami kekuatan iman, kekuatan fisik. Anugerahkan kepada kami hikmat, kebijaksanaan. Anugerahkan kepada kami sukacita dan semangat, bahkan kasih yang besar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Sehingga masa pandemi ini dapat kami lewati dengan baik. Kami dapat bersandar kepada Tuhan
dan kami dapat melihat masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan, sehingga apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, dapat mereka atasi dengan baik. Tuhan, kami menyadari bahwa masa pandemi ini pun juga membuat kami kesulitan untuk bisa beribadah secara langsung di gedung gereja. Namun biarlah Tuhan tetap menolong sehingga kami tetap punya kerinduan untuk beribadah sekalipun secara virtual, sekalipun beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tetap memberi kepada kami semangat, Tuhan tetap memberi kepada kami sukacita. Bahkan ibadah-ibadah tersebut dapat kami ikuti dan kami bisa mengajak seluruh isi rumah tangga kami sehingga seluruh keluarga kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk membawa seluruh keluarga kami datang dan menyembah Tuhan. Maka tolong ya Tuhan, supaya setiap tantangan yang kami hadapi untuk beribadah, kami dapat melewati dan mengatasinya. Dan kami diberikan kemenangan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan anugerahkan hikmat bagi para pemimpin negeri ini dengan segala ketetapan, kebijakan yang diambil dapat menolong negeri ini pulih, bahkan dapat melewati masa pandemi dengan baik. Secara ekonomi, Tuhan juga berkati semua pelaku usaha. Tuhan juga tolong pemerintah bisa memberikan stimulus-stimulus yang baik untuk menolong perekonomian tetap berjalan, bahkan semakin bertumbuh. Kami berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati negeri kami yang pada tahun ini berusia 76 tahun. Biarlah di dalam peringatan kemerdekaan Indonesia yang 76 tahun ini, kami semakin diingatkan akan kasih Tuhan. Kami juga diingatkan peran kami sebagai warga negara untuk negeri kami Indonesia. Sehingga dengan kesatuan seluruh warga negara Indonesia, kami dapat membawa Indonesia semakin tangguh dan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, berkati para tenaga kesehatan di rumah sakit supaya mereka tetap dijaga, dilindungi. Mereka yang terus berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang terpapar COVID-19, Tuhan juga jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu bahwa Indonesia terus mengalami berkat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, sehingga makin tangguh dan makin bertumbuh. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan sudah dibuktikan melalui pengorbanan putra tunggalnya Yesus Kristus bagi kita. Kasih Tuhan juga sudah dinyatakan bagi bangsa kita Indonesia, memberikan kemerdekaan dan memelihara hingga 76 tahun ini. Biarlah kasih Tuhan itu yang sudah ada dalam diri kita, kita mau bawa untuk negeri kita Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami kasih Tuhan. Karena kasih Allah sudah dibuktikan melalui pengorbanannya bagi kita dan bagi Indonesia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu bahwa di dalam sepanjang kehidupan kami selalu mampu bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan yang nyata telah Tuhan buktikan kepada kami, bahkan kepada negeri kami, Indonesia. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, biarlah kami juga semakin tahu karya-karya Tuhan dalam hidup kami, sehingga membuat kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan, ingin melihat kembali seperti apa karya Tuhan di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, terkhusus juga dalam kehidupan bangsa kami Indonesia, sehingga kami mampu bersyukur tidak hanya dengan mulut kami, tetapi dengan perbuatan nyata kami untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema menjadi kawan sekerja Allah. Tentunya di dalam kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, disitulah ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak
dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu sempat untuk membacanya, silahkan membaca keseluruhan dari pasal yang ke-7 ini. Nah, kita membahas tema menjadi kawan sekerja Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa memelihara itu adalah pekerjaan yang gampang-gampang susah. Karena membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, membutuhkan waktu yang tidak kalah banyak dengan membuat sesuatu. Saya mencoba membandingkan antara membuat sesuatu dan memelihara sesuatu yang sudah dibuat tersebut. Sebagai contoh, ketika kita membuat suatu alat, tentu membutuhkan pemikiran. Bagaimana bentuknya, bagaimana nanti dia bisa bekerja dengan baik. Kita juga membutuhkan teknik-teknik khusus di dalam membentuknya. Kita membutuhkan ketekunan, membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, dan juga membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk bisa membuat sesuatu atau alat atau barang yang kita inginkan. Kalau sudah selesai, tentu tidak kita tinggal begitu saja. Karena setiap barang, setiap alat yang kita buat, itu punya tujuan, ada maksudnya. Maka kita akan menggunakan alat tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Oleh sebab itu, setelah selesai, perlu ada perawatan, perlu ada pemeliharaan. Supaya apa? Supaya alat yang kita buat tadi itu terus berguna, terus bisa dipakai sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Tidak rusak tentunya. Maka dibutuhkan juga keahlian, ketekunan, kemudian pemikiran, kemudian waktu, dan juga biaya yang mungkin tidak sedikit dibanding dengan ketika membuatnya. Bahkan mungkin lebih mahal biaya perawatan daripada biaya pembuatannya. Saudara, sebagai contoh, mungkin kita tidak bisa menciptakan atau membuat barang tersebut, tapi kita bisa membelinya, ya. Kayak smartphone atau handphone yang kita miliki. Ketika kita membeli smartphone tersebut, membeli HP tersebut, kita tentu punya tujuan. Apa itu? Saya beli barang itu supaya mempermudah saya untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan sahabat, dengan orang lain, dan lain sebagainya. Untuk apa lagi? Supaya saya lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Daripada saya harus nyetel TV, mencari-cari berita, kemudian baca-baca koran dan lain sebagainya, membutuhkan banyak waktu. Tapi dengan smartphone tinggal kita buka, kita klik apa yang kita mau, semuanya tersedia. Apalagi? Untuk apresiasi diri, ekspresi diri. Foto-foto selfie, kemudian kita upload ke media sosial, dan lain sebagainya. Atau kita mencari informasi dan kemudian kita upload ke media sosial supaya orang juga tahu informasi apa yang sedang terjadi. Itu adalah tujuan kita membeli smartphone. Tapi setelah terbeli, kita tidak berhenti di situ saja. Tidak menggunakan barang itu begitu saja. Kita akan merawatnya, kita akan memeliharanya. Kita belikan screen guard atau pelindung layarnya supaya tidak gampang tergores. Lalu kita belikan covernya supaya bodinya itu catnya enggak lecet-lecet. Gitu ya, kalaupun jatuh itu enggak sampai rusak. Lalu yang paling penting, kita harus isi ulang baterai tersebut supaya tetap bisa digunakan. Kita recharge terus. Bahkan kadang setiap hari harus di-recharge supaya bisa terpakai. Dan itu juga membutuhkan biaya yang tidak murah. Membutuhkan ketekunan, ketelatenan, keahlian, pemikiran supaya smartphone tersebut
tetap bisa digunakan sesuai dengan tujuan di mana kita membelinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa segala sesuatu yang dibuat itu pasti ada tujuannya. Dan segala sesuatu yang dibuat itu setelah dibuat tidak ditinggal begitu saja. Pasti membutuhkan perawatan. Pasti membutuhkan pemeliharaan khusus supaya barang tersebut, alat tersebut bisa digunakan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita hari ini. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta, di hari ke-6 Tuhan mengakhiri semuanya. Lalu Tuhan menciptakan kembali hari yang ke-7. Di situ dikatakan Tuhan beristirahat. Saudara, hal ini bukan berarti lalu kemudian Tuhan duduk-duduk santai dan melihat semua ciptaannya. Bukan berarti Tuhan kemudian acuh tak acuh terhadap ciptaannya itu. Bukan berarti Tuhan membiarkan begitu saja ciptaannya. Kata istirahat tidak bermakna seperti itu. Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara alam semesta beserta seluruh isinya. Supaya seluruh alam semesta ini sesuai dan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan maksud dan tujuan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan alam semesta ini. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menjaga, merawat supaya alam semesta ini seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan yang terus berkarya memelihara langit dan bumi ciptaannya itu. Tuhan Sang Pencipta itu yang berkehendak, Dia yang berprakarsa, dan Dia juga bertindak untuk memelihara kesejahteraan seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Saudara, di dalam pemeliharaan ciptaan Tuhan ini, Tuhan berkenan mengikut sertakan, melibatkan manusia sebagai rekan kerjanya, sebagai partnernya untuk memelihara, untuk menjaga alam semesta ini. Jadi ada umat manusia diikut sertakan Allah, menjadi pelayannya Allah, menjadi rekan kerjanya Tuhan. Dengan demikian, manusia juga punya tanggung jawab memelihara alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan mengikut sertakan raja, Tuhan mengikut sertakan presiden, Tuhan mengikut sertakan perdana menteri, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa untuk mengatur bangsa mereka, negara mereka, supaya bisa melestarikan alam semesta, merawat menjaga alam semesta, merawat menjaga manusia yang tinggal dalam alam semesta ini, supaya semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ada aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sudah dikasih oleh Tuhan, tidak hanya para pemimpin-pemimpin di negara, di dunia ini, tetapi semua umat manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara, juga diikut sertakan oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan ini. Dan Tuhan memanggil kita menjadi rekan sekerja Allah, kawan sekerja Allah. Memang memelihara alam semesta dan isinya itu merupakan pekerjaan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Namun Tuhan juga memberi kehormatan, memberi kesempatan bagi kita manusia menjadi rekan kerjanya untuk menjaga dan memelihara alam semesta. Sudah memperhatikan dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka atau Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang
merayap di bumi. Sudah di dalam bagian ini Tuhan memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola apa yang sudah dipercayakan, yaitu alam semesta itu. Tujuannya apa? Supaya apa yang sudah Tuhan ciptakan dapat bergerak, dapat bergulir sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai macet, jangan sampai habis, jangan sampai punah. Maka semua harus diatur demikian rupa oleh manusia sehingga alam semesta ini tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat menghidupi hajat hidup seluruh umat manusia, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, saudara, kerekanan itu masih berlaku hingga hari ini. Tidak hanya di zamannya Adam dan Hawa, tapi juga di zaman kita hari ini, kerekanan menjadi rekan kerja Allah itu masih berlaku. Dan Tuhan memberi kepada kita kehormatan, Tuhan memberi kepada kita kesempatan, terlibat di dalam karya Tuhan memelihara alam semesta ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk terlibat, maka kita punya tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini. Secara khusus menjaga keadaan Indonesia, alam yang ada di Indonesia ini, dan menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa kita Indonesia. Saudara, di dalam bacaan yang kita baca, Kisah Para Rasul 7 ayat 9-16 sebenarnya adalah sebuah rangkuman tentang perjalanan hidup Yusuf yang kemudian bisa membawa bangsa Israel dan membentuk sebuah bangsa yang sangat besar yang ada di tengah-tengah bangsa Mesir. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan di dalam perjalanan hidupnya Yusuf ini, ternyata Tuhan memilih Yusuf. Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi rekan kerjanya. Untuk apa? Untuk membangun suatu bangsa serta memelihara bangsa itu dengan baik. Sudah, jika kita menengok kembali janji Tuhan kepada Abraham mengenai keturunan, mengenai bangsa yang besar, kalau melihat kisah 12 suku Israel atau anak-anaknya Yakub gitu ya, rasanya janji ini bisa batal. Kalau melihat situasi yang terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub itu tidak akur. Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Yusuf kemudian dibuang dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dia menjadi pemimpin nomor 2 di negeri Mesir. Saudara, kalau kita mencoba untuk melihat situasi yang sedang terjadi di antara anak-anak Yakub, bagaimana mungkin janji menjadi bangsa besar itu bisa terwujud? Tapi saudara, apa yang direka-reka jahat oleh manusia, oleh kakak-kakaknya Yusuf itu, Tuhan ternyata sanggup untuk mengubahnya menjadi kebaikan. Bahkan menjadikan keturunan Yakub itu menjadi bangsa yang besar. Saudara, kalau tadi kita melihat ayat 14, Kisah Para Rasul 7 itu ya, mereka datang, Yakub bersama dengan anggota keluarganya itu 75 jiwa banyaknya. Ya, 75 jiwa banyaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dicatat di sana di dalam kitab Keluaran sekitar 600.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan, artinya belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Kira-kira kalau dikalkulasi itu bisa nyampe 2 jutaan. Bangsa yang cukup besar pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Artinya apa yang kelihatannya itu gagal karena terpecah belah tadi, ternyata Tuhan bisa pakai. Dan Yusuf dipakai oleh Tuhan menjadi rekan kerja untuk menggenapi janji Tuhan kepada leluhurnya, kepada Abraham. Sehingga keturunan Abraham, keturunan Yakub itu menjadi bangsa yang besar.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf di dalam tanda kutip kesialannya ternyata dipanggil oleh Tuhan dan dijadikan rekan kerja Tuhan dalam membentuk bangsa yang besar untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham, kepada keturunan-keturunannya. Nah, saudara, Yusuf dilibatkan Tuhan dalam rencana dan karya Tuhan. Sejak dia dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dia menjadi budak di rumah Potifar, kemudian dia dipenjarakan, di penjara pun dia juga menjadi pelayan, dan kemudian dia menjadi penafsir mimpi, setelah itu menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Saudara, ini kalau bukan Tuhan yang campur tangan dan melibatkan Yusuf menjadi rekan kerja untuk menggenapkan janji Tuhan, maka tidak mungkin Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Di dalam kepemimpinan Yusuf, Mesir menjadi negeri yang makmur. Mesir menjadi negeri yang berlimpah, sanggup mengatasi segala macam tantangan, persoalan. Dan yang dikisahkan dalam Alkitab, persoalan pangan. Sampai-sampai negeri-negeri lain itu datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan, termasuk keluarganya sendiri yang pada waktu itu mengalami kelaparan. Saudara, di dalam situasi seperti itu, ketika Yusuf harus dibuang, ditinggalkan, merasa sendirian dan lain sebagainya, tetapi Yusuf tidak pernah membalas. Dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Bahkan ketika dia berjumpa dengan kakak-kakaknya, perjumpaan yang kedua dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul tadi, Yusuf memberi pengampunan kepada mereka. Yusuf tahu bahwa dirinya dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk membawa keturunannya menjadi bangsa yang besar, mewujudkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bapa leluhurnya. Saudara, ketika Yusuf ini melayani sebagai budak di rumah Potifar, ketika Yusuf melayani sebagai pelayan di penjara, ketika Yusuf juga melayani sebagai orang nomor 2 di pemerintahan Mesir pada waktu itu, dia lakukan dengan pelayanan yang sama, dengan hati yang sama. Menjadi budak melayani, terpenjara juga melayani, dan kemudian menjadi pemimpin juga melayani dengan semangat, dengan hati, dengan komitmen yang sama. Tidak ada yang berbeda. Dia tidak menganggap bahwa pelayanan sebagai budak, pelayanan di penjara, pelayanan sebagai pemimpin itu beda. Tapi dia punya semangat yang sama. Dengan demikian, dia dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan dalam zaman Yusuf itulah nama Tuhan itu dikenal di Mesir, yang notabene adalah negerinya para dewa. Luar biasa sekali, bukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan itu menjadikan kita rekan kerjanya dan kita merespon dengan baik, terjadi peristiwa yang luar biasa. Yusuf sudah membuktikannya. Dan kita boleh melihat bagaimana Yusuf yang mau menjadi rekan kerja Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya Tuhan. Maka nyatalah, jadilah apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Sang Pencipta tidak hanya menganugerahi bangsa kita dengan kemerdekaan. Tuhan juga berkenan memelihara kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan termasuk warga negara Indonesia. Dan hingga saat ini Tuhan masih memelihara. Di usia yang 76 tahun ini, Tuhan masih memelihara bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah salah satu bentuk hasil kerja Tuhan untuk memelihara kehidupan manusia. Saya katakan demikian karena dengan adanya kemerdekaan, maka ada pula kebebasan dari penindasan. Ada pula kebebasan dari penderitaan.
Karena kemerdekaan itu sebenarnya menghentikan pertikaian, menghentikan pembunuhan, menghentikan kehancuran alam semesta, kehancuran bumi, kehancuran ekosistem, dan juga kehancuran masa depan manusia. Ketika peperangan terjadi, maka masa depan manusia rusak, manusia banyak yang mati, manusia banyak yang menderita. Dan alam semesta di sekelilingnya, lingkungan di sekeliling peperangan itu pasti juga akan rusak. Tapi dengan kemerdekaan, itu semua dibebaskan. Maka kemerdekaan sebenarnya adalah karya Tuhan untuk memelihara alam semesta. Tuhan melibatkan para pahlawan, Tuhan melibatkan para warga Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan. Dan Tuhan memelihara bangsa kita sampai pada hari ini. Melibatkan begitu banyak orang untuk membawa Indonesia sampai pada usia yang ke-76 tahun ini. Saudara, sampai hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Memelihara bangsa kita. Tuhan memberi kesempatan pula bagi kita untuk terlibat di dalam karyanya. Untuk memelihara Indonesia. Tuhan mengajak kita semua bersama-sama menjaga kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini, dan belajar untuk memerdekakan orang-orang yang masih di dalam penderitaan. Saudara, mungkin kita banyak kali mengalami ketidakpuasan dengan pemerintah. Kita tidak boleh hanya mengkritik, menghina pemerintah dengan cara-cara yang tidak baik, tapi kita harus memberi sumbangsih yang baik. Kritikan yang membangun, menyampaikan ide-ide yang baik kepada pemerintah. Dan juga doakan pemerintah, sungguh-sungguh doakan supaya para pemimpin-pemimpin bangsa kita itu hidup di dalam jalan yang benar dan membawa Indonesia mengalami pemulihan secara khusus di dalam masa pandemi ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi tugas kita. Tuhan melibatkan kita untuk menyatakan karya Tuhan di negeri Indonesia. Tuhan mau mengajak kita untuk berkarya, bekerja, menjadi rekan kerja Allah. Untuk membangun Indonesia, membawa Indonesia menjadi tangguh, menjadi bertumbuh. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama dengan seluruh umat di bangsa Indonesia. Kita memperingati dan merayakan kemerdekaan negara kita, Indonesia, yang ke-76 tahun. Sebagai warga negara, baik rasanya bahwa peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa kita kali ini, kita pergunakan untuk mensyukuri kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kelangsungan hidup umat manusia secara khusus Indonesia. Meskipun kita tahu, kita sadar bahwa bangsa ini tidak luput juga dari berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan pandemi. Tapi sampai hari ini, Tuhan masih memelihara kelangsungan hidup Indonesia. Maka mari kita juga mensyukuri anugerah Tuhan ini. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara terlibat di dalam pemerintahan, di daerah maupun sampai pusat, kita pergunakan peringatan dan perayaan kemerdekaan ini. Mengingatkan kepada kita untuk berbenah diri, memperbaiki pengabdian kita. Lebih tulus, lebih baik, tidak bercela, dan taat sesuai dengan rambu-rambu yang sudah diberikan. Dan sebagai warga negara biasa, kita menggunakan peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa ini untuk memperbaharui kembali komitmen kita di dalam mengisi kemerdekaan bangsa ini. Dengan lebih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengabdian kita kepada bangsa ini juga merupakan wujud kerekanan kita dengan Tuhan. Kita menjadi rekan kerja Allah. Maka kita juga melayani bangsa kita Indonesia. Tidak hanya kita melayani Tuhan, tetapi juga melayani bangsa ini. Melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu adalah bentuk kerekanan kita dengan Tuhan. Kita menjadi rekan kerja Allah. Saudara, kita telah melaksanakan peran kita di negeri
sebagai rekan kerja Allah dalam memelihara ciptaannya. Dan Tuhan juga mau terus supaya kita tetap menjadi rekan kerjanya di dalam memelihara alam semesta, secara khusus di negeri Indonesia ini. Apa yang sudah kita kerjakan bagi Indonesia? Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita di hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun ini. Semoga kita tetap tangguh dan kita tetap bertumbuh seperti Indonesia yang tangguh dan terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh menempatkan kami di negeri Indonesia ini. Dan Tuhan juga telah memanggil kami, menjadikan kami rekan kerja Allah. Ketika Tuhan menempatkan kami di negeri Indonesia, Tuhan juga mau kami memiliki tanggung jawab terhadap negeri ini. Bekerja, berkarya untuk bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan kami hanya menuntut dan menuntut pemerintah untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami, keinginan kami. Tapi kami juga terus berkarya, laksanakan kewajiban-kewajiban kami untuk negeri kami Indonesia. Sehingga kami menjadi rekan kerja Allah yang baik untuk membangun Indonesia, untuk menjaga dan memelihara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati bangsa kami Indonesia. Kau berkati para pemimpin negeri kami dan seluruh rakyat Indonesia. Supaya kami sekalian mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Mengerjakan apa yang seharusnya kami kerjakan di negeri Indonesia. Sehingga Indonesia tetap tangguh dalam masa pandemi ini, bahkan Indonesia tetap bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau kita sebentar lagi akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Biarlah kita tetap memiliki semangat juang, tidak hanya dimiliki oleh para pahlawan perjuangan, tapi kita juga memiliki semangat perjuangan itu untuk membawa Indonesia terus merdeka dan memelihara, merawat negeri kita menjadi lebih baik lagi. Biarlah tema Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, yaitu Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh itu juga kita hidupi. Sehingga kita mampu tangguh untuk terus berjuang bagi negeri ini dan pada akhirnya kita bersama-sama bertumbuh di dalam negeri Indonesia. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita menaikkan pujian, hormat serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih setia yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa, keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan, kekuatan serta kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian, memberkati engkau sekalian, dan memampukan engkau untuk hidup bagi Tuhan, mengerjakan segala sesuatu yang benar
di dalam kehendak Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.